Calon pemudik di stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan. Hindari penumpukan pengunjung di rest area di Tol Trans Jawa di Sidoarjo dibatasi. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang pos TNI di Papua. Halo pemirsa, 3 kader HMI yang diamankan saat aksi demo di depan Istana Negara kemarin sore resmi dipulangkan. Bersama saya, Perlia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah mulai terpantau di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Diperkirakan arus mudik di jalur bebas hambatan terus meningkat mendekati hari H Lebaran. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah memadati ruas tol Cipali di kilometer 78 wilayah Cempaka, Purwakarta. Arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mudik lebaran ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masih banyaknya kendaraan truk barang di jalur sama membuat arus bertambah padat. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 3H-3 Lebaran. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta relatif lengang. Sementara itu, suasana arus mudik juga terpantau di jalur selatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagian pengendara adalah pemudik sepeda motor yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ratusan pemudik sepeda motor dari Jabodetabek melintas di ruas Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat. Pemudik sepeda motor mulai ramai di SPBU di sepanjang wilayah Padalarang maupun Bandung Barat. Sebagian pemudik beristirahat di SPBU setelah menempuh perjalanan dari Jabodetabek pada malam hari. Sebagian pemudik sepeda motor mudik lebih awal karena ingin menghindari kemacetan. Puncak arus mudik di jalur selatan diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran bersama dengan cuti bersama. Pemirsa, ratusan kendaraan pemudik mengular panjang di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Antrian kendaraan didominasi mobil pribadi travel tujuan Jawa Tengah dan Yogyakarta dan truk angkutan berat. Antrian panjang kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat mengular di pintu keluar tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tadi pagi. Antrian kendaraan mencapai sekitar 500 meter, salah satunya dipicu banyaknya pemudik yang kehabisan saldo kartu tol elektronik. Proses transaksi tap out tersendat padahal sebelumnya tidak ada antrian di gerbang tol Pejagan. Setelah diberlakukannya pembayaran terintegrasi dari tol Cikampek hingga Kali Kangkung, Semarang. Peningkatan arus mudik di tol Pejagan mulai meningkat didominasi pemudik yang menghindari prediksi puncak kemacetan pada 28 April mendatang. Kendaraan yang keluar tol Pejagan didominasi pemudik yang menuju ke kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Para pemudik diimbau memiliki saldo kartu tol elektronik yang cukup sesuai rencana perjalanan. Uji coba peniadaan transaksi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat masih diberlakukan hari ini. Kebijakan tersebut akan diberlakukan selama periode mudik Lebaran demi mengurai kemacetan kendaraan pemudik di gerbang tol Palimanan. Beginilah cara petugas di gerbang tol Palimanan Kabupaten Cirebon untuk memperlancar arus kendaraan pada Minggu pagi. Dengan pengeras suara, petugas mengingatkan pengendara untuk terus jalan, tak perlu tap in di mesin transaksi tol. Meski pengelola tol sudah memasang spanduk informasi, namun masih banyak pengendara yang berhenti hingga mengakibatkan antrean. Peniadaan transaksi di gerbang tol Palimanan mulai diuji coba sejak Jumat lalu dan rencananya dilanjutkan sepanjang periode mudik.
Nantinya pengendara hanya akan bertransaksi di pintu keluar tol masing-masing tujuan. Cara ini diharapkan dapat mengurai kemacetan pemudik. Pada H-8 Lebaran, situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali mulai padat, didominasi kendaraan berplat Jabodetabek. Sudah ada peningkatan dari hari sebelumnya, mungkin mudik-mudik yang mengawali mudik, namun demikian masih relatif lancar. Untuk prediksi puncak kapan? Prediksi puncak diperkirakan nanti ya, tanggal 28 atau 30 ya. Lonjakan arus mudik diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 April. Selama periode arus mudik akan diberlakukan satu arah di kedua ruas jalan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dan pengelola jalan tol membatasi pengunjung di rest area di ruas tol Trans Jawa di Sidoarjo, Jawa Timur. Aturan diberlakukan guna menghindari penumpukan kendaraan. Arus mudik lebaran mulai terjadi di ruas tol Trans Jawa di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski volume belum meningkat signifikan, banyak kendaraan pemudik melintas di ruas tol Trans Jawa. Sebagian pemudik berangkat dari Solo menuju Surabaya dan Surabaya menuju Malang dan Probolinggo. Mengantisipasi kerumunan di rest area, jumlah pengunjung akan dibatasi 75%. Diprediksi puncak arus mudik di ruas tol Trans Jawa terjadi pada H-4 Lebaran. Volume kendaraan pribadi hendak mudik ke Pulau Sumatera membludak di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan, polisi menerapkan sistem buka tutup jalur ke pelabuhan. Antrean panjang kendaraan pribadi membludak di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Minggu dini hari. Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni terjadi di dermaga reguler dan eksekutif. Sementara pemudik sepeda motor juga mulai antre di dermaga. Mengantisipasi penumpukan kendaraan pemudik, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalan. 21.860 penumpang dengan 5.063 kendaraan telah menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selama mudik lebaran, pengelola pelabuhan akan mengoperasikan 30 kapal dengan 51 jadwal keberangkatan di dermaga reguler dan eksekutif. Kita akan melakukan rekayasa buka tutup di Cikuasa Atas. Di sepanjang jalan Cikuasa Atas akan kami jadikan kantong untuk menunggu antrian menuju kapal yang akan menyeberang ke Bakauheni. Nah, harapan kami masyarakat bersabar, ikuti apa yang menjadi arahan daripada petugas di lapangan. Sebelumnya, antrean panjang truk ekspedisi terjadi di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Antrean truk hingga 9 jam dikeluhkan sopir truk karena mereka kehabisan uang saku. Sopir truk berharap pemerintah segera menyelesaikan penumpukan truk di areal Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menghadapi mudik Lebaran 2022. Diperkirakan 9 juta pemudik akan menggunakan transportasi udara dengan titik pusat kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sudah terjadi pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta karena melakukan mudik lebih awal. Sementara lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi akhir pekan nanti saat mendekati libur Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menggelar apel pasukan angkutan mudik Lebaran 2022 di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta Minggu pagi berinteraksi dengan calon penumpang. Menhub juga melakukan ramcek pesawat terbang. Diperkirakan 9 juta pemudik akan menggunakan moda angkutan udara. Menhub menghimbau pemudik untuk tetap mematuhi persyaratan mudik agar bisa terbang aman dan sehat. Saya tetap memberikan catatan kepada Pak Dirjen dan pelaku regulator yang membawa semuanya, hati-hati dengan
penelitian mengenai safety. Nah, yang gembira lagi, okupansinya itu mendekati 100% semuanya. Ya, semua penerbangan mendekati 100%. Jadi insya Allah ini berjalan dengan baik. Pemirsa, arus penumpang selama mudik lebaran mulai meningkat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Memastikan arus mudik kondusif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melakukan rem cek di Bandara Soekarno-Hatta yang akan melayani 9 juta penumpang, sesuai hasil survei Kementerian Perhubungan. Peningkatan sudah mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, di mana sejumlah peningkatan dari pesawat dan juga penumpang ini sudah mulai terjadi dari tanggal 22 April yang lalu. Di mana tercatat sudah ada peningkatan layanan pesawat, di mana yang semula hanya ada 700 layanan pesawat, namun sejak tanggal 22 April, layanan pesawat ini mencapai 900 layanan pesawat untuk mengantarkan penumpang pada arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Sementara itu untuk penumpang sendiri juga mengalami peningkatan di mana yang biasanya tercatat hanya ada 80.000 penumpang. Namun sejak tanggal 22 April dan juga 23 April kemarin tercatat sedikitnya ada 110.000 penumpang yang sudah melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara atau pesawat ke berbagai destinasi. Sementara itu peningkatan ini masih terus terjadi, nantinya akan diprediksi puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 April, di mana nantinya puncak arus mudik ini diprediksi 30 April ini akan terjadi pada penumpang ini mencapai hingga 200.000 penumpang, dan tentunya sejumlah antisipasi pun dilakukan pihak Angkasa Pura II, diantaranya ada 3, yaitu adalah kesiapan SOP yang dimana nantinya akan disiapkan bagaimana nantinya agar untuk melayani para penumpang ini SOP bisa berjalan dengan efektif dan juga baik. Sementara itu juga nantinya juga akan dipersiapkan yaitu infrastruktur untuk melayani para penumpang ini dalam arus mudik dan juga arus balik, dan juga kecakapan personil, dan nantinya akan disiapkan sedikitnya 5.300 personil, dan juga nantinya akan ada tambahan dari TNI dan juga Polri. Sementara itu juga nantinya untuk arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 8, dan tentunya sejumlah persiapan seperti demikian ini juga akan dilakukan untuk memastikan arus mudik dan juga arus balik ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu juga dari pantauan trafik di udara ini juga terpantau juga akan ada peningkatan di mana secara nasional ini pergerakan pesawat 3.700, dan juga ini ditandai sudah ada 70% pergerakan secara domestik dari kondisi normal. Sementara untuk internasional ini baru 30% saja. Sementara itu dari pihak Airnav juga mempersiapkan untuk menyambut peningkatan penumpang dan juga pesawat pada arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Di antaranya yaitu salah satunya yaitu untuk menyiapkan para personil yang disiapkan untuk kembali merefresh, untuk kembali siap melayani masyarakat dan juga penerbangan yang cukup masif. Dari Tangerang, Banten, Bayu Pradana, Destriawan, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. 8 hari jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati calon pemudik. Arus mudik didominasi penumpang tujuan Pulau Sumatera, khususnya Padang dan Palembang. Lonjakan jumlah penumpang hari ini diperkirakan sudah 100%, yaitu dari yang biasanya sekitar 300 hingga 400 penumpang, kini sudah tercatat 900 penumpang per hari. Peningkatan jumlah pemudik diperkirakan terjadi pada H-7 hingga H-1 Lebaran. Terminal Kampung Rambutan memberlakukan pengecekan sertifikat vaksinasi booster di 2 titik, yaitu di pintu masuk dan di dalam bus. Penumpang yang tidak memiliki sertifikat vaksin booster wajib menunjukkan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan. Pemirsa, jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat juga terus meningkat. Para pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari keramaian. Sebanyak 12.600 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dengan menggunakan 26 kereta. Para calon pemudik nampak memenuhi ruang tunggu stasiun Pasar Senen, bahkan sesekali terjadi antrian di depan pintu masuk peron. Mayoritas pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari keramaian dan khawatir terjadi perubahan aturan.
Kondisi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek siang tadi terpantau ramai lancar dari arah Jakarta menuju Cikampek. Sejumlah kendaraan yang melintas didominasi plat B dari arah Jakarta menuju wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Warga hendak mudik ke kampung halaman juga terlihat tengah beristirahat di rest area kilometer 57 Karawang. Diprediksi peningkatan kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek akan terjadi pada sore dan malam hari. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi arus mudik di tol Jakarta Cikampek, kita telah terhubung dengan rekan Calvin Tonggi. Calvin, seperti apa kondisi lalu lintas saat ini di sana? Ya, April dan juga pemirsa, 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk memperlancar arus mudik, Korlantas Polri memberlakukan sistem kebijakan ganjil genap dan juga one way. Di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di tol Cikampek kilometer 57. Pantauan kami sejak siang tadi hingga sore ini memang masih belum terlihat adanya kepadatan atau jumlah yang signifikan begitu. Namun diperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah pemudik itu pada esok malam, tepatnya pada 25 April 2022. Dan berdasarkan data yang kami dapat, memang uji coba sistem one way sendiri ini akan diberlakukan pada esok hari, tepatnya pada tanggal 25 April sampai 27 April 2022. Dan juga ini untuk pukulnya itu sekitar pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Dan ini untuk titiknya sendiri dari titik kilometer 47 sampai dengan kilometer 414 di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk regulasi ini sendiri memang akan diresmikan pada tanggal 28 April sampai 1 Mei 2022. Ini di mana berdasarkan penuturan dari pihak petugas, memang ini merupakan titik di mana terjadinya intensitas kendaraan yang mulai padat menjelang Hari Raya Lebaran nanti. Sementara untuk uji coba sistem ganjil genap sendiri akan diberlakukan pada tanggal 25 April dan 26 April. Ini sekitar pukul 11 siang sampai juga 1 siang. Sedangkan untuk tanggal 27 April ini akan diberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 10 pagi sampai 5 sore. Bagi pemirsa yang melintasi tol Cikampek ini, memang tersedia juga fasilitas rest area di kilometer 57 ini diperuntukkan bagi pemudik yang ingin beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Karena memang keselamatan dan kenyamanan menjadi hal yang utama bagi pemudik. Ya, demikian April. Ya, Calvin, menurut pengamatan Anda, kendaraan yang melintas didominasi plat apa saja nih yang paling sering melintas? Ya, April. Memang dari pantauan saya, dari pagi hingga sore ini memang plat didominasi oleh plat Jakarta, begitu April. Namun belum terlihat dari siang tadi sampai sore ini belum terlihat adanya kenaikan jumlah pemudik atau kepadatan, begitu April. Namun dipastikan akan esok hari akan ada kenaikan jumlah signifikan dari kendaraan pribadi. Ini pada pukul 7 malam di 25 April 2022. April. Calvin, jelang penerapan ganjil genap yang dilakukan di tol, apakah kendaraan bertonase besar juga mengalami peningkatan hari ini? Ya, April. Pantauan kami di sini memang untuk kendaraan berat atau kendaraan besar begitu, ini belum terlihat adanya aktivitas yang signifikan begitu April. Namun untuk kendaraan plat Jakarta untuk menuju ke Jawa, ini memang sudah mulai ramai dilintasi. Namun seperti yang kita lihat, ini per tanggal 28 April menjadi puncak dari arus mudik. April. Baik, Calvin, masih membahas mengenai bagaimana uji coba ganjil genap besok ya, tanggal 25 hingga 27 April. Seperti apa mekanismenya? Apakah ada di setiap kilometer petugas yang bersiaga atau digantikan dengan CCTV? Seperti apa mekanismenya? Baik, April. Untuk sistem ganjil genap sendiri memang dimulai dari titik kilometer 47 maksud kami, sampai ke kilometer 414 di Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ini untuk pemberlakuannya mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 26, ini dapat diberlakukan dari pukul 11 siang
sampai 1 siang. Sedangkan untuk maksud kami pada tanggal 27 April ini akan diberlakukan mulai dari jam 1 sampai jam 5 sore April. Baik, ada informasikah Calvin akan ada penindakan mengenai ganjil genap ini jika ada kendaraan yang melanggar? Baik, sampai sekarang memang kami belum mendapatkan informasi tersebut. Namun dipastikan kenaikan dari jumlah pemudik akan diprediksikan pada tanggal 28 April. Dan diimbau untuk masyarakat sendiri ini tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga untuk masyarakat yang memang lelah gitu, ini bisa mampir ke rest area begitu. Sedangkan agar lebih aman dan nyaman untuk pulang ke kampung halaman. April, kembali ke Anda. Baik, Calvin, ini jelang arus mudik Lebaran, apakah sudah terlihat titik-titik atau pos-pos di sekitaran tol untuk sebagai tempat istirahat dari para pemudik? Baik, April. Di tempat kami melaporkan saat ini memang sudah terdapat titik untuk bagi para pemudik yang belum melakukan vaksinasi begitu. Ini terdapat vaksinasi untuk dosis ke-1, 2, dan 3. Ini terdapat di rest area kilometer 57. Dan ini juga selain sentra vaksinasi, di sini juga terdapat berbagai macam aneka makanan juga tempat istirahat untuk para pemudik yang melakukan aktivitas pada tanggal 27 April sampai 1 Mei mendatang menjelang Lebaran nanti. April. Baik. Ada penambahan petugas kah, Calvin, jelang uji coba ganjil genap untuk besok? Baik, April. Untuk penambahan petugas sendiri memang kami belum mendapatkan informasi tersebut. Namun yang kami pastikan di sini sudah terdapat posko-posko pengamanan untuk menjelang hari raya Lebaran nanti, tepatnya pada 25 April untuk penerapan sistem ganjil genap sendiri dan one way sampai 27 April 2022 mendatang. April. Baik. Selain ada sentra vaksin ya yang diinformasikan oleh Calvin tadi, nampak di belakang Anda juga ada pos kepolisian ya. Calvin, bisa dijelaskan bertindak sebagai bagaimana saja tuh kegiatan yang ada di pos tersebut? Baik, April. Di belakang saya memang sudah ada pos kepolisian, namun ini belum terlalu ramai begitu, April, untuk dikunjungi dari para pemudik. Namun dipastikan ini dari pihak petugas, data yang saya dapat, memang ini sekitar besok, tepatnya 25 April, besok malam tepatnya, ini mungkin ada kenaikan dari jumlah pemudik yang akan datang ke rest area ini, April. Baik, Calvin, terima kasih banyak sudah menginformasikan seperti apa ya persiapan dari uji coba ganjil genap yang akan dilaksanakan di jalan tol, karena memang nanti di puncak arus mudik di saat jelang Lebaran pasti lebih banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mudik Lebaran karena sudah 2 tahun ini tidak mudik Lebaran. Calvin, terima kasih banyak, jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.